Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau-pulau, suku, agama, dan budaya berbeda-beda serta disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagaimana diketahui, di Indonesia ada beberapa suku yang dikenal masyarakat umum, antara lain suku Jawa, suku Cina, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, suku Melayu, dan masih banyak lagi. Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu, Batu Raja, sebenarnya termasuk dalam suku Ogan yang banyak hidup di bantaran Sungai Ogan dan berdampingan dengan berbagai suku pendatang lainnya. Dengan kehidupan masyarakat yang cukup makmur seperti tercermin dalam kebudayaan yang tinggi nilainya, dari seluruh warganya, sifat gotong royong merupakan suatu kebiasaan yang luhur, terutama dalam melaksanakan upacara perkawinan. Pada prosesi adat perkawinan di berbagai daerah Indonesia memiliki berbagai ritual yang dilewati calon mempelai. Salah satunya adalah ritual suap-suapan dan cap-capan. Meskipun sama-sama melakukan ritual suap-suapan, tetapi terdapat perbedaan penyebutan di setiap adat perkawinan di beberapa daerah. Namun, makna sakral di balik ritual suap-suapan tersebut memiliki kesamaan, yaitu mengharapkan kedua mempelai saling mengasihi, bekerja sama, dan saling menjaga. Buat kamu yang penasaran sama ritual suap-suapan pada prosesi perkawinan adat Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya Kota Batu Raja, yuk simak video ini. Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki 13 kecamatan dengan desa sebanyak 143 desa dengan 14 kelurahan. Tak heran dengan jumlah desa sebanyak ini tentunya angka pernikahan di Oku menurut Badan Pusat Statistik Oku mencatat 2.520 pasang. Apakah pasangan pada saat ini masih menggunakan prosesi suap-suapan dan cacap-cacapan? Pernikahan merupakan momen yang syarat dengan makna dan ritual, menandai perpisahan orang tua untuk melepaskan tanggung jawab anak kepada pasangannya. Di Batu Raja, prosesi adat pernikahan mengandung berbagai upacara unik. Salah satunya adalah suap-suapan dan cacap-cacapan yang banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Menurut adat Batu Raja, upacara suap-suapan dan cacap-cacapan idealnya dilaksanakan di atas ranjang adat. Namun, seiring berkembangnya zaman, prosesi ini juga dapat dilakukan dengan duduk di kursi, kasur, adat atau papan pasangan merupakan simbol bahtera yang akan mengantarkan kedua mempelai menuju Pulau Harapan. Suap-suapan dalam prosesi adat pernikahan Ogan Komering Ulu, khususnya Batu Raja, memiliki arti tersendiri. Kalau boleh tahu, cerita awal bisa tahu atau bisa membimbing acara suap-suapan dan cacap-cacapan itu seperti apa? Atau dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bermula ini diminta oleh tetangga untuk membawa acara adat, dan kemudian saya mulai belajar, saya baca literatur dan saya tanya dengan tetua-tetua, oh begini maksudnya, itu acara adat suap-suapan cacap-cacap itu adalah satu acara untuk melepaskan masa lajang anak bujang dengan anak gadis dengan pesan-pesan yang termaktub di dalam pantun-pantun berupa pesan dan petuah untuk kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan disitulah kita lihat betapa nenek moyang kita dulu yang katanya zaman primitif, yang belum modern ini, tapi mereka sudah punya adat istiadat yang sangat baik. Kenapa di acara tersebut harus perempuan yang memimpin acaranya, Pak? Kalau masalah harus perempuan itu tidak ada ketentuan.
Tapi kebanyakan, kenapa kebanyakan ibu-ibu? Karena dulu banyak dari ibu-ibu ke ibu-ibu yang minta bantu. Jadi ibu-ibu yang sudah terbiasa, nah nanti seperti saya, kan Ibu Zamriah. Kalau Ibu Zamriah sekarang sudah istirahat, jadi kalau ada orang datang dia pasti dilemparkan dengan saya. Dan mungkin karena perempuan itu agak lebih teliti, ya, agak lebih pas dengan pembawa acara ini, itulah alasannya. Jadi kalau ketentuan harus perempuan itu tidak ada. Berarti kalau laki-laki juga bisa? Bisa. Kenapa dalam acara suap-suapan harus ada nasi dan ayam yang berwarna kuning? Apa itu bisa diganti dengan warna merah? Oh, ini begini, itu yang dimaknai dari nasi ayam dengan nasi kuning dengan panggang ayam itu melambangkan kejayaan kita. Jadi dulu kan kita warna padi itu kan kuning, ya. Dan makanan yang dihidangkan adalah makan yang enak, makan yang gurih, ya. Jadi anak itu selama dia dibesarkan berarti diberikan dengan yang enak-enak, jangan sampai nanti kalau dia sudah berkeluarga akan menemukan yang tidak enak. Jadi mulai dari nasi kuning yang gemuk dan gurih, ayam panggang yang gemuk dan gurih, nah itu maknanya. Jadi dan itu juga mengandung doa, semoga kedua mempelai ini dia akan menemukan hal-hal yang baik. Siapa saja yang harus menyuapi dan mencacapi dalam acara tersebut? Nah, untuk menyuapi dan mencacapi dalam acara tersebut tentunya keluarga inti yang memang selama ini terlibat di dalam membesarkan kedua mempelai. Jadi tidak boleh merembet-rembet ke jauh-jauh. Tapi kalau sekarang ini kita sudah banyak menghargai, ya, menghargai umpamanya pejabat, tokoh masyarakat. Nah, jadi itu umpamanya kedua orang tua, kakaknya, uaknya, neneknya yang harus punya garis keturunan yang lurus pada kedua mempelai. Jadi kalau sudah umpama yang jauh-jauh, nanti akan timbul kecemburuan. Kenapa kok besan itu disuruh saya tidak? Contohnya itu kan. Sedangkan saya ini juga besannya. Nah, makanya itu harus diambil keluarga yang inti untuk menghindari hal tersebut. Yang mencacapi emang harus laki-laki, Pak? Ya, memang yang mencacapi lagi. Jadi pembagian tugas dalam keluarga. Jadi kalau yang ibunya tadi memberikan makan dengan anak, bapaknya kan yang memandikan anak. Kira-kira sudah terlihat kesetaraan gender dari zaman dahulu. Jadi kalau sekarang kita membicarakan gender, memang sudah dari zaman dahulu itu ada gender. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Fungsi dari pantun dalam prosesi suap-suapan dan cacapan itu seperti apa ya? Fungsi dari pantun seperti saya contohkan tadi itulah pesan petuah untuk kedua mempelai. Apa yang kita inginkan dari kedua mempelai itu, ya. Umpamanya dia mengajarkan dia untuk rajin sholat, umpamanya dia harus baik terhadap keluarga, umpamanya dia harus toleransi terhadap tetangga. Jadi disampaikanlah dalam bentuk pantun tadi, biar bahasanya itu agak lebih manis, agak lebih cantik. Untuk melestarikan suatu tradisi budaya yang ada di etnis kita, yaitu budaya lokal, itu ada dua cara. Yang pertama adalah culture of experience, yaitu yang kedua adalah culture of knowledge. Jadi kalau culture of experience, jadi kita belajar budaya itu dengan mempertahankan budaya itu dari pengalaman yang ada. Kita bisa sebagai pelaku budaya, bisa juga kita sebagai orang yang pernah melihat, mengunjungi, datang ke tempat budaya-budaya yang sedang berlangsung. Contohnya ketika misalkan budaya cacap-cacapan ini, kita sebagai pelaku, kita mengikuti setiap tradisi yang ada. Salah satunya adalah budaya cacap-cacapan atau tradisi cacap-cacapan. Salah satunya kita ada sebagai pelaku yang ada di dalam prosesi tersebut. Kita mengikuti prosesi dengan mematuhi tata cara aturan-aturan budaya yang ada. Lalu kita mengunjungi di setiap tradisi pernikahan yang ada di etnis kita dengan melakukan prosesi yang namanya cacap-cacapan atau suap-suapan. Lalu yang kedua adalah culture of knowledge, di mana untuk melestarikan suatu budaya itu kita bisa menambah pengetahuan kita dengan kita belajar
kita mendapatkan yang namanya materi-materi terkait dengan budaya. Lalu ketika kita sebagai seorang mahasiswa, maka kita bisa melakukan suatu penelitian yang melihat atau meneliti terkait dengan makna simbolik dari suatu budaya tertentu. Yang salah satunya adalah budaya cacap-cacapan atau suap-suap. Suap-suapan bermakna suapan terakhir dari orang tua dan sesepuh keluarga, di mana selama ini tanggung jawab anak perempuan mulai dalam kandungan hingga dewasa dan akhirnya digantarkan menuju pintu gerbang rumah tangga berada di tangan orang tua. Maka dengan ritual pernikahan, tanggung jawab tersebut berpindah kepada suaminya. Kegiatan suap-suapan berlangsung sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh orang tua mempelai dan dilanjutkan dengan kedua pengantin diberi air minum putih. Di balik putihnya air yang diminum terdapat simbol doa, kemurnian, dan kesucian, harapan seluruh keluarga besar dan orang tua yang tak lekang oleh masa. Pada prosesi cacap-cacapan, kedua pengantin diacap-cacapi atau dibasahi bagian kepala atau ubun-ubunnya oleh lelaki dari pihak keluarga yang berjumlah ganjil. Pada prosesi ini terdapat perlengkapan yang harus disiapkan agar dapat terjalannya prosesi cacap-cacapan ini. Air 7 staman, yaitu perlengkapan yang harus disiapkan, yaitu air yang diisikan bunga 7 rupa atau bunga staman yang memiliki ragam warna, serta harum yang wangi seperti bunga kantil, mawar, kenanga, dan melati. Diharapkan dengan adanya prosesi cacap-cacapan ini, kedua mempelai ke depannya agar selalu menebarkan keharuman serta dengan dicacap-cacapi. Nah, sekarang cacap dan suapan itu karena sudah modern, kelihatannya hanya dominasinya ibu-ibu yang mandunya. Sebenarnya siapa saja boleh, anak-anak muda, siapa saja boleh. Yang penting bisa tak dia menasehati makna cacapan suapan itu kepada kedua mempelai dan keluarga yang hadir. Pak, seperti apa kita harus memaknai tentang adat istiadat suap-suapan dan cacap-cacapan di Kabupaten Ujung Ulu? Ya, makna utamanya adalah gembira. Dan intinya menasehati kedua mempelai melalui pantun. Pantun itu berisi nasihat atau hal-hal yang gembira. Terus kenapa harus perempuan, Pak, yang memimpin acara? Apakah boleh anak-anak laki-laki atau mungkin? Sebenarnya tidak harus wanita memimpin, karena kebanyakan perempuan yang nampil dipercaya lebih seru. Seperti penyiar televisi itu, kalau orang pembawa acaranya perempuan, tak lebih menarik dari yang laki-laki. Kira-kira begitu aja. Boleh siapa saja, asal dia berkemampuan untuk menggembirakan kedua mempelai, keluarga yang hadir, menasehati melalui pantun. Kenapa harus ada dalam acara suap-suapan? Kenapa harus ada nasi kuning dan ayam yang berwarna kuning? Ya, nasi kuning dan ayam berwarna kuning, nasi kunyit panggang ayam namanya, itu dari nenek moyang. Dan entah kapan itu mulai kita tidak tahu. Tapi nenek moyang Sumatera Selatan ini saking gembiranya dibuatkanlah nasi kuning panggang ayam. Kemudian dari nasi kuning panggang ayam itu akan bermakna bahwasanya kedua keluarga itu memang gembira sekali. Dan tidak harus dibuat seperti tumpeng, karena tumpeng itu dari Jawa. Yang penting nasi kunyit dengan panggang ayamnya. Karena kemodernan dan suasana agak maju, ada sayur mayurnya seperti tomatnya dan hiasan lainnya mengiringi nasi kunyit tersebut. Siapa saja yang harus menyuapi dan mencacap? Wah, yang harus mencuap ini, yang utamanya menyuapi itu
ibu kandungnya, kemudian ibu barunya atau ibu mertua, kemudian yang mencacap itu ayah kandungnya dan ayah mertua. Selain dari itu tambahan saja, ada keluarga yang dihormati seperti dia punya pejabat atau jabatan di tempat itu, juga kadang-kadang dipersilahkan untuk menyuapi untuk ibu-ibu dan mencacapi untuk bapak-bapak. Ini kalau kita boleh tahu Pak, fungsi pantun dalam prosesi suap-suapan dan cacat-cacapan itu seperti apa? Pantun itu bermakna fungsinya adalah untuk menasihati kedua mempelai dan menggembirakan dua keluarga besar atau hadirin yang hadir. Itu utamanya. Makanya setelah pantun pada umumnya orang bertepuk tangan saking senangnya. Tidak ada pantun yang sedih-sedih atau bermakna negatif. Ini kenapa Pak kita yang mencacapin itu harus laki-laki? Laki-laki boleh menyuapin juga atau ibu-ibu boleh mencacapi juga Pak? Dasar utamanya tidak ada, tapi karena adat istiadat kita ini sangat hormat bahwa laki-laki adalah pemimpin, maka laki-laki dipersilahkan untuk mencacapi dan menyuapi anak biasanya umak. Nah itu dasarnya. Jadi oleh karena itu ibunya saja yang menyuapi, bapaknya mencacapi. Yang terakhir mencacapi harus memberikan doa. Kira-kira doanya seperti apa ya? Doa mendoakan keselamatan kedua mempelai, mengharungi rumah tangganya agar selalu berbahagia dunia dan akhirat. Ini dalam penggunaan air yang dicampur itu ada bunga 7 taman. Maksudnya seperti apa Pak? Ya, bunga 7 taman itu pengaruh Hindu sebenarnya. Tapi air itu semua alam membutuhkan air. Sesuai di Quran itu Allah akan hidupkan kamu dengan air. Jadi dengan adanya air, maka dia akan dinginlah kita. Maka hati kita akan sejuk terus seperti air. Dan digunakan orang terus. Siapapun butuh air. Semua yang diciptakan Allah butuh air. Sesuai janji Allah yang seperti itu. Nah bunga itu untuk menghiasi saja. Tanpa bunga boleh saja, nggak apa-apa mencacapi. Dan dicacapkan itu ada yang dipercikkan di ubun-ubun, teteskan di ubun-ubun supaya agak menyerap. Kalau diteteskan tidak di ubun-ubun itu kurang menyerap ke badan si pengantin. Makanya topinya dibuka. Nah masalah kembang itu hiasan saja. Dan dia punya fragrant perfume, wangi ya. Nah itu salah satunya untuk kembang itu. Tidak punya kembang 7 macam pun 2 macam aja jadi, tidak masalah. Nah yang menyuapi itu harus umak, karena yang menyuapi anak itu umak. Nah, dilambangkan seperti itu. Mungkin itu suapan umak yang terakhir, dari awal dia lahir, terakhir disuapi, sudah itu nyuap dewek, sudah ada istri dan sebagainya. Itu filosofinya seperti itu. Dari semua rangkaian kegiatan dalam perkawinan, segagan kaum Ring Uluk, khususnya Batu Raja, dapat disimpulkan bahwa akan banyak makna kebaikan yang terkandung di dalamnya. Sebagai penerus bangsa, juga generasi muda harus bisa melestarikan kegiatan tersebut agar tetap terjaga untuk generasi selanjutnya. Melihat prosesi cacap-cacapan dan suap-suapan itu pernah di acara pernikahan, di wedding, mungkin dia selesai akad tuh. Dan di situ kami pernah dengan teman-teman itu rebutan. Di situ kan ada ayam kuning, nasi kuning, itu kita sempat makan, rebutan makanan itu, ngambil itu. Seharusnya itu katanya nggak boleh. Tapi ada beberapa juga ibu-ibu yang bilang makan ayamnya biar ketularan, biar cepet nikah katanya gitu kan. Iya Pak Bu, iya, jadi kami itu rebutan tuh ngambil. Ada yang ngambil ayam, ada yang ngambil telur puyuh, terus ada di situ ada apa lagi ya? Ada ati ampela dan lain-lain tuh, banyak tuh situ makanan dan enak-enak loh ternyata. Wajar lah kalau pengantin itu saat disuapin mereka lahap banget kalau makan tuh kan, ternyata nasinya enak. Selain prosesi suap-suapan biasanya ada prosesi cacapan. Nah itu biasanya dilakukan oleh orang tua laki-laki atau bapak-bapak. Nah
Terus ketika kalau orang tuanya sudah tidak ada, atau yang khususnya laki-laki, itu diganti oleh kakaknya. Tapi kalau adiknya tidak boleh melakukan cacap-cacapan. Pernah saya terdengar seperti itu. Dan kenapa ya? Jadi kemarin pernah sempat lihat prosesi adat cacap-cacapan dan suap-suapan yang dimana nasinya itu warna kuning. Pernah berpikir juga untuk kenapa tidak nasinya nasi putih, nasi merah atau nasi uduk gitu. Nah, dan juga ayamnya kenapa harus ada kepalanya?